Halo semuanya, kembali lagi di channel Zoales Prasetyo. Jadi kali ini di samping saya sudah ada New Honda Vario 125 ISS Advance Blue yang baru saja saya beli teman-teman. Jadi motor ini benar-benar baru turun dari dealer. Kondisi joknya juga masih diplastikin ya, jadi masih baru banget nih. Nah, karena beberapa waktu yang lalu ramai sekali nih diperbincangkan ya soal spakbor belakang Vario yang katanya miring. Nah, makanya di video kali ini saya akan ajak teman-teman semuanya melihat secara langsung. Kita akan lihat bareng-bareng nih kondisi spakbor Vario 125 yang baru saja saya beli ini. Kira-kira miring atau lurus ya? Jadi nggak usah banyak basa-basi, langsung saja kita lihat bareng-bareng. Oke, ini dia motornya teman-teman, Vario 125 ISS Advance Blue 2026 yang baru saja turun dari dealer ya. Ini masih baru banget ya. Joknya saja masih diplastikin. Jadi memang motor ini belum saya apa-apain ya. Baru saya ajak ya muter-muter keliling komplek buat ngetes. Nah, sekarang kita akan lihat nih teman-teman yang sempat ramai beberapa waktu yang lalu. Spakbor Vario yang katanya miring. Bahkan nggak hanya spakbor ya, kemarin juga sempat ramai katanya bodi bagian depannya juga nggak center, agak sedikit miring. Nah, nanti kita akan tes ya. Spakbor belakangnya kita akan lihat dan bodi depannya. Berikut nanti kita akan lihat beberapa bodi-bodinya, kita akan lihat ya build quality-nya kira-kira seperti apa. Bagus nggak sih dari Vario 125 terbaru ini? Oke, yang pertama kita akan lihat dari bagian spakbornya teman-teman. Nah, untuk melihat spakbornya kita harus melihat posisi behelnya itu harus lurus dengan posisi stangnya. Kita harus luruskan stangnya dulu ya. Stangnya kita harus luruskan. Nah, di sini kan ada garis. Garisnya harus benar-benar lurus baru kita lihat dari belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi si Vario 125 ini kan punya desain behel yang melengkung ya di bagian tengah. Jadi ada coakan. Ini akan memudahkan kita untuk meluruskan atau menyenterkan posisi spakbornya dengan bagian atasnya. Nah, sekarang kita lihat ini posisinya sudah lurus seperti ini. Lebih jauh lagi. Nah, sudah lurus ya. Sekarang kita lihat ke bagian spakbornya. Gimana menurut kalian bagian spakbornya? Lurus atau miring? Nah, ini dia tampilannya teman-teman. Kalau dari sudut pandang mata saya sih ya, saya melihat ini lurus, center, nggak ada masalah. Mungkin ya ada miring-miring sedikit berapa mili, itu bukan suatu masalah, wajar ya. Tapi secara keseluruhan, secara detail, ini menurut saya lurus. Nah, ini dia. Lurus ya. Jadi aman spakbor Vario 125 saya. Ini tampilannya dari bagian atas. Nah, seperti ini teman-teman. Ke atas, turun ke bawah, dan cukup lurus dan cukup center. Jadi kalau menurut saya soal spakbor yang mungkin miring itu bukan suatu masalah yang besar ya. Spakbor Vario 125 miring itu sebenarnya gampang solusinya. Itu di bagian bracketnya. Ini bisa kita tekuk sedikit atau kita tekan-tekan itu juga bakal lurus ya. Ya namanya produksi massal, ada miring sedikit menurut saya wajar. Tapi memang kalau orang memang nggak suka dari sananya ya, mungkin haters nggak suka dengan produk Honda, ya wajar saja. Bakal dibesar-besarkan beritanya. Bakal jadi ramai ya. Padahal menurut saya itu suatu hal yang sepele banget sebenarnya sih. Cukup kita tekuk sedikit atau kita tekan. Kalau yang miring ke kiri tinggal kita tekan ke kiri. Ke kanan tinggal kita tekan ke kanan. Di bagian bracket besinya ini itu sudah bakal terlihat lurus dan center. Jadi bukan masalah besar soal spakbor. Tapi namanya haters nggak suka pasti akan dibesar-besarkan teman-teman. Jadi untuk punya saya sendiri, alhamdulillah ini kondisinya lurus dan bagus tuh ya. Kondisi spakbornya lurus dan bagus, aman sejauh ini. Nah, jadi aman ya untuk spakbor Vario 125 milik saya ini teman-teman. Jadi nggak ada masalah ya spakbornya. Oke. Jadi buat kalian yang pengguna Vario 125 yang mungkin menemukan spakbornya miring, coba komen-komen di bawah. Kalian punya nggak Vario yang spakbornya miring? Kalau punya saya, aman teman-teman. Lurus, presisi, dan center ya, aman banget, nggak ada masalah sih, nggak ada keluhan ya dari saya. Oke, sekarang kita lihat bodi bagian depannya teman-teman. Nah, katanya bodi bagian depan ini juga ada yang miring, kata haters atau kata orang yang memang nggak suka dengan produk Honda atau Vario. Katanya kemarin rame banget bodi depannya itu nggak lurus, katanya miring ya. Jadi antara sudut lancip di bagian batok kepalanya dengan garis di bagian tengahnya sini atau bagian dasinya itu nggak lurus teman-teman. Coba kita lihat. Setelah kita lihat
ternyata lurus-lurus saja ya. Sama sekali nggak ada miring di sini, bener-bener lurus, bener-bener center. Kalian lihat ya dari bagian spakbornya, ini ujung spakbor ya. Kita luruskan dulu posisinya, ujung spakbor sampai ke bagian ujung headlampnya, dasinya sampai ke bagian batok kepalanya. Tuh, lurus atau miring? Kalau dari sudut pandang saya sih melihat ini lurus dan nggak ada masalah, bener-bener center sih, nggak ada masalah ya. Jadi seperti itu teman-teman untuk kondisi Vario 125 saya yang baru banget turun dari dealer ini. Joknya juga masih diplastikin ya. Baru saya coba keliling-keliling kompleks saja, belum jauh. Kondisinya oke banget dari bagian depan, bodi depan, spakbor belakang lurus, sama sekali nggak ada miring-miring. Nah sekarang kita akan sekalian lihat nih teman-teman, build quality dari Vario terbaru ini. Katanya, kata haters ya, kata haters produk Honda sekarang build quality-nya kurang bagus, banyak bodi-bodi yang renggang, banyak bodi-bodi yang kurang presisi. Nah kita bakal lihat nih kondisi bodinya. Yang pertama dari bagian batok kepala. Ya jadi untuk bagian batok kepala, depannya ini plastik kasar teman-teman. Dia diberikan tumpukan layer warna biru ini ya. Ini numpuk di sini. Kita lihat, ini dia untuk bodinya. Jadi sambungannya sini, ini benar-benar rapat dan presisi. Tuh ya, nggak ada goyang-goyang juga, benar-benar kuat. Nah ini dia presisi di bagian depan. Kemudian di bagian speedometernya, nah biasanya suka ada yang mungkin celah ya di bagian samping-samping. Tapi kalau kita lihat ini benar-benar presisi dan rapat ya. Tuh teman-teman, bahkan di bagian tombol ini juga presisi, benar-benar pas posisinya, nggak terlalu renggang juga. Ada celah sedikit. Di bagian tengah juga rapat ya. Tuh rapat teman-teman. Bagian belakang ini plastik halus ya, batok belakangnya plastik halus dan rapat, nggak ada masalah. Terus tombol-tombol di bagian stang ini juga nggak ada masalah, benar-benar presisi, bagus. Di sebelah kanan juga bagus. Ini dia, nggak ada masalah ya untuk bodi di bagian batok kepalanya. Kemudian di bagian dashboardnya, di bagian dashboard kita lihat teman-teman, ini juga cukup presisi ya. Antara bagian dalam biasanya di bagian sambung-sambungannya ini antara plastik kasar dan plastik halus. Kita tidak melihat ada celah di sini, benar-benar rapat. Kemudian di bagian knop, kemudian cover kunci darurat ini juga cukup rapat ya. Kemudian di bagian laci sebelah kiri ini juga rapat banget, tuh ya. Bagus, nggak ada masalah dan berfungsi ya. Nah, bunyi klik itu tandanya terkunci teman-teman. Kemudian di bagian area dek depannya, ini bagian bawah, ini pertemuan antara plastik halus dan kasarnya ini juga aman, nggak ada celah sama sekali. Hingga ke bagian bawah juga aman, kondisinya bagus. Di bagian sayap samping, nah ini dia, mungkin ada celah sedikit ya, karena ini pertemuan antara plastik kasar dengan plastik kasar. Dia ada sedikit celah di bagian sambungan tengahnya, tapi sisanya ini ya, sambungan di bagian samping ini aman. Nah kemudian di bagian atas, kasar ketemu halusnya juga aman sih, nggak ada celah ya, nggak ada celah sama sekali, aman teman-teman dan benar-benar presisi. Kemudian di bagian bodi atasnya sini, pertemuan antara sayap samping dan depannya ini juga aman. Di bagian area depan di sini juga aman. Nah ini dia aman, mungkin hanya di bagian ini ya, pertemuan antara dasinya dengan bodi utamanya. Ini kan plastik kasar ketemu plastik halus, ini agak ada celah sedikit, tapi menurut saya masih oke sih ya, masih cukup rapat teman-teman. Kemudian di bagian bawah, nah ini dia antara plastik kasar dan plastik halusnya ini juga benar-benar presisi dan rapat ya. Tuh, build quality-nya menurut saya oke sih ya, plastiknya juga cukup tebal. Catnya sih ini bagus banget ya, warna birunya tuh, catnya benar-benar cakep banget, warna spesial. Ini salah satu warna yang paling dicari dan diburu teman-teman. Kemudian di bagian bodi belakangnya sini ini juga aman ya, full rapat. Nah seperti ini teman-teman, rapat nih ya sambungan-sambungannya. Ini terutama di bagian sambungan biasanya ini rapat, bagus, oke, presisi tuh ya. Sampai ke bagian belakang ini antara kasar dan halusnya ini juga rapat banget, presisi banget teman-teman. Bodi di bagian belakang juga aman, tidak ada masalah. Di bagian atas ini juga cukup aman ya, antara kasar ketemu halusnya. Ini bagian tengah dia kasar, sampingnya dia halus. Kemudian di bagian lampu atau stop lampnya, nah ini juga cukup oke ya, ini wajar teman-teman, seperti ini. Bagian sen juga aman ya, sennya juga aman ya, nggak ada yang miring-miring atau yang melengkung. Di sennya bengkok, ini nggak ada, lurus presisi kanan kiri, nggak ada masalah ya. Nah sekarang kita akan coba nyalakan mesinnya teman-teman. Kita akan dengarkan ya karakter mesin dari Vario ini. Tapi menurut sepengetahuan saya, memang Vario itu saya pernah pakai yang generasi sebelumnya, memang suaranya agak kasar.
agak terdengar kasar. Dari Vario 125 generasi yang pertama sampai yang terbaru, dia kan mesinnya masih sama. Jadi suaranya memang agak kasar. Nah, seperti ini. Tuh ya. Jadi kalau kalian beli Vario 125 mungkin mendengarkan karakter mesinnya agak kasar, itu wajar teman-teman. Itu bukan masalah, memang karakter mesin Vario seperti itu. Nih ya, kita akan dengarkan lebih dekat. Nah, suaranya seperti ini. Tapi ini cukup halus sih ya. Yang terbaru ini menurut saya cukup halus. Tuh ya. Cukup halus, suara knalpot atau mesinnya cukup halus. Kurang lebih seperti ini, suara mesin dari Vario 125 terbaru. Jadi nanti kalau kalian beli Vario, suaranya sama dengan motor saya ini wajar, normal. Memang suaranya seperti ini. Kecuali kalau ada suara-suara yang aneh ya. Suara ngelitik atau mungkin suara tak 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 atau mungkin suara yang lainnya, itu baru nggak wajar. Tapi kalau seperti ini wajar teman-teman. Ya, kurang lebih suaranya seperti ini. Oke, kita coba matikan dulu. Jadi kurang lebih seperti itu ya kondisi motor saya yang baru saja turun banget nih dari dealer. Kondisinya masih mulus banget, masih diplastikin juga untuk joknya. Jadi sejauh ini aman, baru turun kondisinya aman, tidak ada komplain dari saya. Ini bener-bener secara body kemudian kerapatannya ini hampir sempurna sih ya, kondisinya bagus banget. Spakbor belakang lurus, bodi bagian depan juga lurus, presisi, nggak ada masalah. Nah, jadi buat kalian nih yang juga sudah beli Vario 125 terbaru 2026, coba kalian punya masalah apa dengan motor ini? Kalian bisa komen-komen di bawah, nanti kita diskusikan sama-sama. Keluhan apa yang kalian rasakan dari Vario terbaru ini? Komen-komen di bawah ya.